Nah, case kita ini hari ini kita belajar bikin ruko 3 lantai. Ya, ini ada saya punya ruko 3 lantai, diminta desain nih sama ownernya. Nah, di sini kita punya panjang bentang baloknya itu L beam 5 meter, ini 5 meter. Tinggi masing-masing kolom, L kolom ini 4 meter. Kemudian grid L grid yang ke arah sana, saya ngikuti ini namanya ini saja, itu 4 meter. Oke, mungkin ini penamaan dari sumbu globalnya terbalik tidak apa-apa karena saya ngambil dari OpenSys Berkeley ini nggak apa-apa. Tapi intinya kalau di sub ke atas adalah Z, jadi yang ikuti kaidah tangan kanan, ke kanan bisa X atau Y-nya, nanti kita lihat sesuai dengan kaidah tangan kanan tadi. Nah, di sini kolom persegi kita punya panjang sisinya 30 cm. Ini preliminary awal ya, tebakan saya misalkan seperti itu. Kemudian di balok itu seperti kemarin, balok misalkan ini bentangnya 5 meter ya kira-kira dibagi 10 atau dibagi 12, tinggi baloknya kira-kira 40 cm lah. Terus kemudian lebarnya bisa separuh tingginya misalkan 25 atau 30. Nah, ini saya bikin misalkan 30. Kemudian plat lantainya ini kebanyakan biasanya ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, tergantung dari memang nanti bebannya. Ini saya ambil misalnya tengah-tengah 10. Ada keterangan perletakan joinnya adalah pondasinya di sini sistemnya dijepit. Jadi mungkin ini pondasinya cukup dalam sehingga dia adalah asumsi dijepit. Oke. Materialnya pakai beton FC30, kemudian tulangan. Ini sementara kita pakainya STM saja, A615 grade 60. Ini sebenarnya cukup tinggi. Tapi nggak apa-apa kita gunakan yang ada di SAP. Tapi nanti mungkin di studi kasus teman-teman praktek nanti tugas kita pakai yang standar biasa digunakan di lapangan. Oke, beban-bebannya di sini ada beban berat mati. Nanti diaktifkan berat matinya karena kita menghitung, yaitu berupa berat sendiri. Kemudian beban dinding. Nah, beban dinding ini nanti jadi beban atau berat mati tambahan nantinya. Jadi di sini dinding yang ada adalah di lantai 2 dan 3. Lantai 1 dinding diabaikan karena biasanya di sini ada pondasi menerus dan balok slope yang langsung transfer ke tanah. Jadi hanya di 2 dan 3. Oke, seperti itu. Di SN ini ada sebesar 0,25 ton per meter persegi. Luasan dinding ya, 1 meter persegi 250 kilo. Jadi kalau kita mau jadikan beban garis, kita tinggal kalikan tingginya 4 meter di sini. Sehingga 1 ton per meter lari. Oke, beban hidup. Nah, ini beban hidup kita anggap untuk ruko ya seperti rumah tinggal itu biasanya 200 sampai 250. Kita pakai di sini 250 kg per meter persegi. Nah, ini yang akan kita modelkan, teman-teman. Silahkan ini ada yang mau ditanyakan terkait hal ini sambil kita siapkan subnya. Caranya masih sama ya, 10 langkah ini jangan sampai lupa. Mulai dari atur satuan, buat modelnya, define materialnya, define profilnya, aplikasikan profil pada model, define beban dan kombinasinya, aplikasikan beban, run analisis strukturnya, cek hasilnya, dan nanti kita akan cek atau desain dari strukturnya, apakah sudah kuat atau belum, termasuk penulangan utamanya nanti akan kita desain. Oke, sampai di sini kita akan langsung simulasi. Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, kita langsung, teman-teman buka subnya. Ini saya agak cepat ya, kan teman-teman juga sudah familiar. Ini kan dasarnya adalah balok, kolom, plat, sudah, itu aja. Kemarin sudah belajar balok, sudah, kolom, sudah, plat, sudah. Nah, ini tinggal mengkombinasikan ke 3 dimensi. Nah, nanti misalkan ketinggalan ya, tolong kasih tahu saja, nanti saya tunggu atau saya ulang. Oke ya, teman-teman ya. Ini jangan lupa satuannya boleh tonfos, saya pakai tonfos saja. Oke, sama ya, kita mulai file,
Ini model. Nah, ini kita pilih karena kita hari ini 3D frame, jadinya kita pilih yang ini nih, yang tengah sebelah kiri. Kemarin kita sudah belajar balok, truss, 2D frame, grid only juga sudah pernah. Nah, kita belajarnya di sini pakai yang 3D frame. Kita klik, oke. Nah, kita masukkan kriteria-kriteria tadi di soalnya. Soalnya tadi dimintanya apa? Yaitu lantainya ada berapa? Ini lantainya ada 3. Tadi kita ruko 3 lantai ya. Number B of X. Jadi B ini bentang. Bentangan arah X berapa? X kan ke arah kanan ya. Y yang ke arah tegak lurus layar. 1. Number B of Y. Tadi yang tegak lurus layar, kita bentangannya cuma 1. Story height, tinggi lantainya 4. Kemudian lebar dari bentangan arah X tadi 5. Kemudian lebar dari bentangan arah Y-nya 4. Nah, ini teman-teman bisa juga lihat di paparan ya, kalau memang angka-angkanya saya sajikan yang di paparan itu bisa dilihat soalnya, case-nya. Oke, ini pilihannya kita pakai open frame saja. Karena memang kita pakai frame terbuka. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK. Oke, ini secara 3 dimensi kelihatan seperti ini. Nah, ini XY plane ini kalau kita pakai tombol yang ini kita bisa naik nih. Ini kan di lantai dasar. Kita mau naik nih ke lantai 1, kita tinggal naikkan. Ini kita di lantai 1 sekarang. Coba kita naikkan. Berarti kita sekarang posisinya di lantai 3, paling atap nih. Kalau mau turun ya kita tinggal ke sini. Turun. Sampai lantai 1 misalkan. Nah, ini fungsinya nanti kalau kita mau milih plat di lantai 1, gitu kan. Terus atau balok di lantai 1 ini, platnya belum ada soalnya. Terus lantai 2, kita tinggal naik turun saja. Nih. Atau kalau kalau ini masih simpel ya, kalau misalkan sudah kompleks nanti kan susah. Kalau simpel mah masih kelihatan di sini, bisa diklik di sini juga bisa. Tapi nanti kalau sudah kompleks, kita biasanya terhalang oleh frame yang lain, kita bisa gunakan yang sisi kanan ini. Nah, bedanya kalau di etap dengan sub, nah etap itu nanti di sini ada pilihannya, ini mau kita grouping, kayak kemarin kita ngegroup frame kan bisa, member frame ya. Nah, kalau di etap itu kita grouping member tiap lantai, teman. Platnya sama, baloknya sama, kolomnya sama. Nah, itu kelebihan dari etap. Tapi nggak apa-apa kalau hanya kita desain 8 lantai pakai sub itu masih logis lah. Tapi kalau sudah 50 lantai itu mungkin agak sedikit kerepotan. Dan nanti kalau denahnya juga tidak sama itu sudah harus pakai etap memang. Ini langkahnya berikutnya, itu sama ya, kayak kemarin. Kita definisikan balok, kolom, platnya. Tapi sebelumnya materialnya dulu. Oke, kita bareng-bareng. Sebenarnya nih kalian sudah lincah lah. Event, material, kita add new material, pakai standar aja lah. Kita pakai 30. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang sudah, tinggal klik OK. Nah, di sini mau di rename juga boleh, modify, terus kita rename di sini biar terus misalkan ton gitu. Ini biarkan ikut standarnya mereka, kita klik OK. Oke, beton sudah OK. Kita tambahkan material besi. Nah, besi ini sebenarnya ada, kita sudah ikut di sini saja. Ini adalah besi untuk rebar. Jadi coba ya kita lihat add new material, pakai United States ini untuk rebar. Nah, dia pilihannya ini ada 615 dan 706.
Nah, ini grade-nya ada 40, 60, 75, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kalau pakai bawaan sana. Tapi kalau mau pakai user, juga bisa. User rebar, oke. Nah, nanti kita tulis di sini, misalkan kita pakai BJTP yang tadi 24 atau 30. Nah, nanti yang kita tinggal ubah, mungkin volume nggak usah, adalah tinggal di sini nih, modulus elastisitas ini nanti ngikuti nih. Di bawah ini, misalkan nih kesulitan pakai Newton milimeter. Nah, di sini tinggal kita ubah nih. Berapa tadi 240 atau 300. Nah, ini ngikuti. Nah, yang expected ini biasanya adalah 1,1 kalinya. Yang ini dikalikan 1,1 masukkan sini. Yang ini kalikan 1,1 masukkan ke yang bawahnya. Dah, ini kalau yang secara manual. Kita bisa menggunakan ini. Tinggal kita tuliskan misal di sini BJTP berapa. Oke. Sementara ini kita pakai defaultnya dari SAP saja yang sudah ada, yaitu ini A992 FY50. Oke ya, kita klik OK. Kalau yang teman-teman versi SAP-nya sama kayak saya, dua-dua, atau yang baru lah, itu kita tinggal pakai yang punyanya US, Amerika yang 992 FY50. Tapi kalau yang teman-teman yang belum, yang versi lama biasanya belum terupdate yang baru. Nah, ini tinggal pakai user, terus nama ini bisa diganti, grade-nya juga bisa diganti, misalkan disesuaikan ini silahkan. Kemudian parameter-parameter di dalamnya ini silahkan disesuaikan dengan ini saja. Ini sebenarnya mutu tinggi nih, tapi kalau di gedung-gedung kayak gini biasanya pakainya hanya yang 240. Tapi nggak apa-apa karena saya sudah terlanjur bikin PowerPoint-nya pakai ini, nanti daripada teman-teman bingung waktu pembahasan di ujung di desain, nah kita sesuaikan saja. Nanti kalau desain mungkin teman-teman ngikuti yang BJTP 24 atau 30 gitu. Kalau sudah, ini tinggal di OK. Nah, ini karena saya pakai bawaan, saya cancel aja. Oke ya, jadi nanti ini untuk beton sudah FC30, untuk tulangan kita pakai 992 ini. Kita klik OK. Selanjutnya, seperti biasa, di-save dulu nih, kayaknya belum di-save. Kita save, dijadikan satu folder ya. Misalkan ruko, 3 lantai. Save. Oke, kita lanjutkan. Setelah nge-save, kita define sectionnya. Section di sini kita butuhnya hanya balok, kolom, dan plat. Kita mulai dari sama saja, misalkan dari balok dulu. Jadi konkret, pilih rectangular. Di sini kita tulis balok. Oke, tadi ukurannya berapa? Saya coba lihat dulu. Ukurannya adalah 0,4 untuk tingginya dan untuk lebarnya 0,3. Jangan lupa, ini saya ganti dulu nih, kapital. Oke, jangan lupa materialnya, kita ganti ke beton. Oke, material sudah, kita ke concrete reinforcement. Oke, di sini tadi untuk rebar sudah ya, kita tinggal pakai yang punyanya standarnya tadi. Teman-teman pakai apa silahkan dimasukkan rebar materialnya. Kemudian desain tipenya karena ini balok, maka kita pilih yang beam. Dia yang dianalisis hanya lenturnya. Nanti balok dia yang dianalisis adalah aksial, mungkin momen arah kedua dan momen arah ketiga karena dia vertikal. Jadi dia bisa ke arah kedua dan ketiga. Kalau balok cenderungnya adalah ke arah momen ketiganya. Oke, kita masukkan berikutnya, misalkan di sini
selimutnya. Jadi selimut sampai pusat tulangan yang paling luar. Itu misalkan kita pakai 6 cm lah, nggak apa. Biasanya selimut itu kan 4 cm. Nah, 4 cm ditambahi nanti misalkan tulangannya misal 20, nah bisa 5 cm atau bisa 6 cm. Silakan, ini kita contohnya 6 cm aja. Oke, selanjutnya ini biarkan yang bawah ini. Top bottom ini kita kosongi aja, nanti didesainkan oleh SAP. Kemudian kita klik OK. Setelah itu klik OK lagi. Oke, selanjutnya add new property lagi. Konkret sama rektanguler, sekarang kolom. Kasih nama kolom. Dimensinya tadi berapa? 30 kali 30 kalau tidak salah. Kita masukkan 0,3. Oke. Di sini juga 0,3. Oke. Sudah berubah dia persegi. Jangan lupa material. Pakai yang tahun 30. Oke. Material sudah. Concrete reinforcement-nya. Sama, tebal materialnya kita pakai ini. Selanjutnya desain type-nya kolom. Oke. Terus di sini ada pilihan reinforcement configuration. Nah, ini karena bentuknya kotak, kita ikut rektanguler aja kotak. Confinement bars adalah sengkang. Nah, sengkangnya modelnya kita pakai yang pilihan atas. Karena bentuknya kotak, dia maka pilihannya adalah ties. Kalau circular, dia nanti bisa ties, bisa spiral. Nah, kita karena kotak ya, kita ikut yang isi ini. Oke. Selanjutnya apalagi? Kita akan masukkan di sini sama kayak tadi, clear covernya berapa. Clear covernya ini kita anggap yang di kolom ini 4 cm. Kalau tadi 6 cm ya, ini nggak apa-apa 4 cm. Kemudian jumlah tulangan arah 3. Arah 3 itu X. Jumlahnya berapa? Kalau ini kan 1, 2, 3. Nih jumlah arah ini. Jumlahnya 3. 1, 2, 3. Oke. 3 ya. Kemudian arah di 2. 1, 2, 3 juga. Arah Y-nya 3. Oke. Ukurannya berapa? Ini coba kita lihat. Kita klik. Nah, ini bawaan dia sudah ada nih. Tapi ini simbol-simbolnya adalah simbol luar negeri. Kita nggak tahu nih berapa diameternya dan lain sebagainya. Caranya gimana kalau kita mau lihat? Kita klik plus ini. Nah, ini ketahuan nih simbol-simbolnya. Crash itu diameter areanya berapa, ininya berapa diameternya. Kita coba cari yang belakangnya pakai D. Ini hampir mirip dengan di kita. Nih, misalkan 20D. Itu berdiameternya adalah 0,02 atau 2 cm ya, 20 mili. Luasannya juga segini, silahkan di cross check. Ada mulai dari 8D sampai 28D. Nah, misalkan teman-teman kok nggak ada di sini ya, saya mau pakai ukuran misalkan 32, kok nggak ada di sini, ini bisa ditambahkan sendiri di sini. Misalkan ini diubah, nanti luasannya diubah, diameternya diubah, tinggal ditambahkan add, nanti dia akan nambah sendiri. Ini misalkan belum ada diameter berapa nih, 22 misalkan ya, saya masukkan 22. Ini berarti berdiameternya adalah 22. Nah, yang perlu kita hitung adalah areanya. Nah, misalkan kita hitung nih, kira-kira kalau 22 itu berapa sih areanya? Coba kita hitung, nanti kita masukkan. Sama dengan 1/4 dikalikan 3,14 kalikan 0,022 dipangkatkan 4 di D kuadrat, pangkatkan 2.
Oke, ini sudah benar. Jadi dia 38 kali 10 3,81234 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke yang tadi. Jadi ini 3,799. 3,799 misalkan kali 10 pangkat minus 4. Ini tinggal di add. Nah, dia akan nambah di bawah. Kita punya baru kategori atau diameter baru. Oke, itu caranya. Nah, untuk praktek ini kita pakai yang diameter 20 saja yang sudah ada. Sini kita klik 20. Oke. Kalau sudah diklik 20, kita klik OK. Sorry, kita pilih di sini. Kita ulang, karena tadi kan hanya melihat properties itu dia diameternya berapa. Nah, kita klik di sini 20 nih. Oke, ini udah diameter 20. Ini untuk tulangan utamanya ya. Selanjutnya untuk tulangan sengkangnya, biasanya lebih kecil dia. Dalam hal ini kita pakai diameter 8 saja, bisa 6, bisa 8, bisa 10. Coba kita pakai yang 8. Oke, jaraknya berapa? Jarak sengkang ini, oke lah kita asumsi awal pakai 15 cm. Per 15 cm nanti dia ada diikat sengkang ini ke atas. Jumlah sengkangnya berapa? Ke arah 3, ke arah sini. Karena kita sengkangnya kotak di sini, berarti ke arah sana hanya ada 1 dan 2. Kalau 3 berarti dia diikat di sengkang pinggir, sengkang sini, dan sengkang tengah. Jadi ini 2. Untuk arah keduanya, ini karena sengkangnya juga kotak gitu, berarti yang ikat hanya arah sini dan tepi sini, 2 juga. Dia ada 2 tulangan gitu maksudnya. Oke, sini 2, karena ini bentuknya nanti sengkangnya kotak, yang ikat ke sana hanya 2, di kiri dan kanan, ke arah 2 juga cuma 2. Kecuali teman-teman dibikin 3, berarti di sini nanti ada pengait lagi gitu. Nah, dalam hal ini kita pakai 22 dulu. Kemudian ini ada 2 pilihan, mau dicek atau didesain. Sebenarnya kalau didesain ini nanti tidak kita pakai. Nanti SAP akan ngeluarin sendiri, tapi biasanya itu mepet-mepet ke orange lah oleh SAP-nya. Oke, kita pakai cek saja. Jadi yang sudah kita masukkan tadi, nanti kita cek dia kira-kira kapasitasnya masih masuk atau enggak. Kita cek, kita klik OK. Dia berubah nih, jadi lebih kecil. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kita klik lagi, OK. Selanjutnya kita plat. Define, section properties, area section. Masih kosong. Nah, di sini kita akan asumsikan plat ini. Sini masih sel ya, nanti supaya kelihatan tegangannya, stresnya, kita pilih tetap sel. Add new section. Nah, kita masukkan di sini misalkan plat. Oke. Di sini ada pilihan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan menggunakan plate yang thin. Berarti dia tidak memberikan kekakuan terhadap struktur. Dia hanya mentransferkan beban nantinya ke balok kolom sekelilingnya. Kalau pakainya sel, berarti nanti dia ikut mentransferkan beban plus kekakuan. Nanti bisa teman-teman coba sebagai penelitian atau sebagai bahan perbandingan. Ketika kita pakai plate tin dan kemudian pakai sel tin misalkan sama membran, jumlah tulangannya kira-kira lebih banyak yang mana? Nah, nanti teman-teman bisa bandingkan. Oke. Ini tebelnya tadi adalah 0,1. Bendingnya adalah 0,1 juga. Materialnya jangan lupa beton 30. Material angelnya kita bikin 0 karena dia tetap pada defaultnya. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Plat sudah, kita klik OK.
Oke, selesai sign sectionnya, kita tinggal aplikasikan. Nah, ini teman-teman tadi mau milih di sini bisa pakai yang kanan ini, atau mau diklik yang kiri juga boleh. Ini misalkan pakai yang kanan ya, ini kan di lantai atap. Kita mau assign balok dulu nih. Oke, diklik. Udah keklik empat-empatnya, di sini kan 4 frame, kita turunkan. Ini di lantai 3 kita klik. Oke, klik bawah lagi. Nah, kita klik. Nah, habis kan baloknya. Ada 12 frame terpilih di sini. Confirm. Kita assign frame, frame section. Kita masukkan balok. Kita apply. Kita oke. Nah, ini balok sudah teraplikasikan. Terus sekarang mau milih kolom. Caranya gimana? Boleh lewat sini. Kalau ini masih simple ya. Kita bisa klik-klik di sini. Atau di kanan ini kita bisa ubahnya ke XZ plane-nya. Ini ada tombol di sini. Ini kan XY nih, teman-teman. Mandang dari atas. Kita mau mandang dari samping. Yaitu sumbunya XZ, X dan Z. Jadi kita pilih yang klik kiri ini di window paling kanan, kemudian XZ. Nah, ini ganti nih orientasinya sekarang dari samping kita melihatnya. Nah, di sini kita tinggal pilih kolom mana yang mau kita assign. Misalkan nih kolomnya karena 3 lantai kita samakan saja. Nah, kemudian pakai tanda yang ini ya, move up tadi hampir sama. Nah, kita beralih ke sisi depannya. Tadi belakang sudah dipilih, kita beralih ke sisi depannya. Oke. Jadi ini total ada 12 frame, sudah dipilih. Oke, ini sudah kepilih semua. Selanjutnya sama, assign, frame, frame section. Nah, kita pilih kolom. Jadi plat belum ada ya, karena ini adalah frame. Plat adalah luasan nanti. Kolom, kita apply. Kita klik OK. Nah, ini sudah balok, kolom. Selanjutnya kita mau plat. Plat caranya gimana? Kita kembalikan lagi nih ke bidang XY supaya gampang milihnya. XY ya. Klik. Nah, ini kan tampak atas nih. Nanti kita gampang. Ini masih di lantai 1 kita. Oke. Caranya sama. Kalau di tadi assign, karena ini belum ada barangnya, kita gambar. Draw. Oke. Draw rektangular. Nah, ini pilihannya kan sebenarnya polinomial. Kalau dia bentuknya memang tidak beraturan. Atau quick draw ini biasanya kalau sudah didefinisikan ada pembatasnya, klik tengahnya saja sudah bisa gambar. Nah, kita pakai rektangular aja karena bentuknya kotak. Kita klik yang ini. Kita pilih nih. Di sini kan ada plat dan non. Tentu saja kita pilih plat. Selanjutnya kita tempatkan kursor di grid paling pojok. Ini ya. Klik kiri. Terus kita tarik nih. Nggak usah klik kiri dilepas. Terus nanti kita tarik. Kita tempatkan di pojok seberangnya. Berlawanannya. Terus klik kiri lagi. Ini kayak kemarin gambar plat itu loh. Oke, ini sudah nih. Sudah tergambarkan. Oke. Coba kita naik ke lantai 2-nya. Naik. Kita sama. Gambarkan dari klik kiri. Kita lepas tadi. Tarik ke posisi Pak, kanan. Ya. saya kok nggak berubah warna ya, Pak? Nggak masalah. Kadang ada beberapa settingan yang nggak berubah. Tapi nanti coba kita cek. Klik kanan. Nah, ini saya selesaikan dulu ya. Jadi ini saya selesaikan. Coba kalau nggak berubah warnanya. Ini di escape dulu supaya kursornya berubah. Kalau ini kan masih dalam penggambaran. Kita buka kursornya dulu. Ketika kursornya sudah ganti, klik kiri, klik kanan. Nah, coba lihat di assignment dia section name-nya sudah plat atau belum. Kalau sudah, tidak perlu khawatir. Mungkin itu hanya tampilan saja.
Coba diulang. Ini saya nyoba di lantai 3 ya, nanti saya tunggu kalau masih di lantai 1 nggak masalah. Caranya adalah, ini kita naikkan dulu, bagi yang tadi teman-teman yang belum, yang masih kosong nih. Kalau ini kosong, ini diklik kiri, klik kanan, nggak akan muncul, ini belum ada barangnya memang. Nih ya, saya coba klik kiri, klik kanan, dia belum ada barang platnya ya kosong, nggak bisa. Nah, ini kita coba draw, kemudian rectangular. Nah, ini plat kan, sudah kita pilih sectionnya. Nah, ini grid ditempatkan, klik kiri, dilepas. Kita drag sampai kanan bawah, kita klik kiri lagi dan dilepas. Nah, ini sudah tergambarkan, kita cek kalau sudah ada seperti apa. Ini kita escape dulu ya. Klik kiri, klik kanan. Nah, ini ada lagi sudah kelihatan. Jadi lantai 1, 2, 3 semua sudah. Kita coba melihat 3D-nya. Dia beneran sudah teraplikasikan belum? Nih klik di yang 3D view. Di sini di tengah ini ada set display option yang tanda centang-centang ini. Kita klik. Oke, keluar di general option. Kita pilih yang view type-nya extrude. Kita mau lihat penampakan dia kalau di buat 3D-nya seperti apa. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, nanti penampakannya seperti ini. Mungkin warna berbeda-beda tidak masalah, tapi yang penting tampil seperti ini. Nanti bisa kita putar-putar ini, mau melihatnya dari bawah juga bisa, ataupun misalkan kita mau lihat dari atas seperti apa, bisa. Nah, ini untuk membantu kita membayangkan. Membayangkan apa? Kadang ini sudah benar belum ya? Baloknya ini harusnya tingginya ke arah mana, lebarnya ke arah mana. Nah, ini bisa kita zoom. Oh, benar balok kita tuh sudah lebarnya ini, tingginya ini sudah benar. Seperti itu kegunaannya. Kadang kolom itu kalau bentuknya ini untung persegi ya. Kalau persegi itu nggak begitu ngefek. Tapi kalau persegi panjang harusnya di gambar itu rencananya kolomnya ini yang arah panjangnya mana, yang pendeknya mana, kalau dia persegi panjang. Nah, ini perlu kita cek di sini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita coba aplikasikan bebannya. Sama ya caranya, yang define itu ya. Oke, add define, load pattern. Ini sementara kita hanya pakai beban mati, beban hidup, dan beban dinding itu. Nah, dinding itu adalah beban mati tambahan. Nah, ini dead. Tipenya dead. Ini 1 ya, karena sub nanti disuruh kita menghitung. Oke. Dead-nya sudah. Live. Live. Tipenya kita ganti live. Ini save back-nya 0. Nanti karena kita masukkan. Oke. Add new load pattern. Sudah. Kita tambahkan satu lagi. Super dead. Kita singkat aja SDL. Super dead load. Ini tipenya adalah dead karena dia beban mati, tapi dia beban mati tambahan. Ingat, ini nanti kita masukkan, makanya save weight-nya adalah 0. Nah, ini mungkin teman-teman lebih paham sekarang. Meskipun beban mati, karena kita tambahkan, bebannya kita inputkan, maka di sini kita ketik 0. Kita add new load pattern. Oke, di sini sudah ada 3 beban. Dead, left, super dead. Dead nanti ngitung sendiri, left untuk beban merata di lantai, super dead ini untuk dinding-dindingnya. Nah, mungkin nanti di SNI kalau ada tambahan beban angin, ada tambahan beban super dead lain, misalkan keramik atau penggantung, nah itu biasanya bisa kita jumlahkan nanti. Misalkan di lantai ini ada keramik dan ada penggantung di lantai di bawahnya ya, asbes atau plafon. Nah, ini bisa disatukan nanti jadi super
impulse dead load merata di lantai 2. Seperti itu. Oke, ini super dead load sudah, kita klik OK. Sudah define terus load pattern, selanjutnya load case-nya. Kita pilih define load case. Sebenarnya di sini kita hanya ngecek saja, oh sudah terdefinisikan dead, left, dan SDL-nya. Kalau belum yakin kita cek. Nah, di sini scale faktornya adalah 1 saja. Nanti pengalinya di load combination. Ini yang penting sudah ngecek, oke ya. Oke. Sudah yakin, kita klik oke. Define, yang berikutnya kombinasi, load combination. Kita tambahkan, kombinasinya belum ada. Kayak kemarin, kombinasi 1, linear add. Nah, dead ini kita masukkan 1,2. Hati-hati titik komanya. Kita masukkan add. Lanjut. Super dead load. Ini juga hampir sama, kita gunakan 1,2. Add. Kemudian beban hidup 1,6. Kita add. Jadi nanti dead dikalikan 1,2, super dead load kalikan 1,2, left kalikan 1,6. Sehingga ini nilainya. Nah, kombinasi-kombinasi ini bisa teman-teman lihat di SNI. Kalau nanti ada beban angin itu, kalau dikombinasikan dengan beban mati dan beban hidup, dia jadi berapa? Itu ada aturan-aturannya. Oke. Kombinasi sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita aplikasikan bebannya. Tadi masih ingat beban meratanya berapa? Tadi beban meratanya adalah 250 yang untuk lantainya. Kita klik dulu nih lantainya nih. Mau dari sini silahkan, mau dari kanan silahkan. Kalau aman sih dari kanan ini kita klik lantainya gitu ya. Atau bisa di kiri ini juga bisa. Nah ini kalau diklik di areanya nanti dia nyebut nih satu area 4 edge. Nah lantai 2 diklik juga bisa nih ada tandanya. Kemudian lantai 1 diklik. Nah ini 3 area terpilih. Kalau sudah terpilih areanya kita tinggal assign. Assign area. Area load kita cari yang di bawah. Area load. Kemudian uniform cell. Oke, kita klik. Load patternnya jangan sampai ketukar. Left. Koordinat sistemnya global. Directionnya adalah gravity sesuai dengan arah gravitasi. Sarannya tadi 0,25 ton per meter persegi. Ini optionnya kalau untuk keamanan, kalau saya ya, supaya aman, mending saya replace. Kecuali emang yakin kita mau menambahkan beban, sama-sama beban hidup, ya pakai add to existing load. Tapi kalau cuma satu bebannya dan kita pengen yakin, ya udah kita replace saja. Jadi misalkan di sana siapa tahu sudah terisi gitu ya. Tapi kalau awal-awal gini pasti belum terisi. Siapa tahu kita modeling ternyata wah di SNI sekarang loadnya diturunkan nih jadi 200. Kemarin kita pakai 250. Nah untuk keamanan ya sudah kita replace saja, nanti akan di replace dengan yang baru. Oke, kita klik apply. Kita klik OK. Kita cek sekarang. Klik kiri di sini, klik kanan. Nah, kita lihat loadnya sudah masuk belum? Nah, ini sudah ya. Direction gravity besarannya 0,25. Oke. Sekarang beban lanjutan adalah super dead load yang perlu kita masukkan, yaitu beban plat lantai. Beban dinding. Caranya gimana? Tadi beban dinding kita ketahui sekitar 1 ton per meter lari. Jadi dari mana datangnya, yaitu 250 kg atau 0,25.
Itu untuk dinding per meter perseginya. Nah, kalau kita punya tinggi ini 4 meter ya, tinggal kalikan 4, berarti 1 ton per meter lari, meter balok. Nah, ini caranya gimana? Dinding kan di atap nggak ada. Jadi yang kita masukkan adalah hanya di lantai 1 dan 2-nya. Bisa dengan cara klik di sini, atau kalau kesulitan ya klik di sini di kanan. Tapi ingat harus dipastikan ini kan di lantai 3 nih. Yang saya klik ini biru-biru di sebelah kiri kan di lantai 3. Kita harus turunkan di lantai 2. Oke, ini baloknya kita pilih saja. Platnya kalau bisa nggak usah kepilih, tapi kalaupun kepilih juga nanti dia akan nyeleksi sendiri karena ini frame. Terus kita turunkan ke lantai 1. Nah, di lantai 1 kita pilih baloknya, balok, kita pilih, kita klik, ya. Confirm di sini ada 8 frame, jadi sudah benar nih baloknya terpilih semua. Jadi tadi assign, frame load, kemudian distributed, ya. Sama kayak kemarin, kita pilih dulu ini adalah super dead load. Global gravity adalah force. Karena ini adalah uniform load, bukan point load. Kalau ini pakai bisa untuk point load, bisa untuk trapesium, bisa pakai ini. Tapi karena uniform merata sepanjang balok, kita pakai yang sebelah kanan. Ini diisi 1 ton force per meter. Oke, kita klik OK kalau sudah. Play boleh. Terus kita klik OK. Nah, ini ada garis titik-titik, ini adalah bebannya. Kalau mau lebih jelas, kita buat ke 3 dimensi dia. Nah, ini sudah masuk beban dari platnya, dari dindingnya. Kita tinggal klik kiri di baloknya, klik kanan. Nah, kita lihat loadnya, ini sudah ada nih. Start force, 1 ton pada titik 0 dan berakhirnya di titik 5, ini kan tadi bentangnya 5 meter. Nah, ini sudah. Oke, confirm. Di soal mintanya pakai jepit ya. Sebenarnya asumsi ini itu dipakainya misalkan jepit itu biasanya karena pondasinya tertanam cukup dalam dan terikat fix dengan tanah, misalkan pakai pancang ataupun pakai apa istilahnya bor gitu ya. Dan juga perilaku dari kolom-kolom di bawah ini. Kalau kita mau asumsikan kolom ini terjepit di tanah, kaku, misalkan pakai pondasi plat, juga bisa dengan kedalaman tertentu dibandingkan dengan tingginya. Misalkan tinggi kolomnya 4 meter, tapi masuk ke dalam tanahnya 2 meter, dia kan sudah cukup terjepit sebenarnya. Nah, itu bisa menggunakan jepit tadi. Nah, ini akan kita coba pilih ya. Caranya gimana kalau kayak ini kesulitan, kita ubah lagi ke XY tadi. Nah, kita turunkan sampai ke lantai dasar. Oke, sampai di lantai dasar, kita tinggal klik nih grid point-nya. Nih, 1, 2, 3, 4. 4 point selected ya. Dah, kita assign, join, restrain, tahanannya. Nah, kita pilih di sini tinggal yang jepit ini. Jadi nanti dia akan diikat, nggak boleh gerak kiri kanan, atas, rotasinya juga dijepit. Kita klik apply. Oke, kita klik OK. Nah, ini di sebelah yang 3D ini sudah jadi jepit ya. Nah, ini kalau mau kelihatan lagi di sini kita buat 3D-nya juga kelihatan jepit nih. Oke, kalau sudah kita tinggal run nih. Analyze, set analysis option-nya. Nah, ini yang mau kita run dalam bentuk apa? Kalau ini kan 3D nih, space frame. Kalau kemarin 2D pakai ini, kalau trust nanti pakai ini. Nah, ini benar tadi Mbak, kita pilih pakai yang space frame. Terus kita klik OK. Oke. Terus analyze, set load case to run.
Nah, ini modal mau di-run terserah, mau enggak juga terserah. Coba kita run nggak apa-apa. Kita run no. Nah, ini sudah cukup panjang karena frame-nya cukup banyak. Nah, ini sudah. Nah, ini silahkan teman-teman kalau mau dilihat deformasinya berapa, sambil diulik-ulik dulu ya, masing-masing. Misalkan ini kok tampilannya agak kurang bagus, mau kita kembalikan lagi ke yang 2 dimensi tadi ya bisa. Ini tinggal kita balikkan ke standar lagi. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini kan bisa kita lihat dia di deformasinya berapa, terus nanti kita lihat, kita ulik-ulik lagi lah. Misalkan kita mau lihat, inilah teman-teman bisa ulik-ulik di sini, misalkan frame-nya, momennya atau gesernya atau aksialnya, misal aksial akibat kombinasi saja saya mau lihat. Nah, nih aksial kan keluar nih. Asumsi kita benar nggak? Ini kan negatif semua nih, berarti benar kalau ini tertekan. Terus ini kan juga akumulasi nih dari atas ke bawah, ternyata semakin ke bawah semakin besar, berarti asumsi kita sudah benar. Silahkan sambil di istirahat, nanti dilihat cara-cara apa kemarin, cara-caranya sama, misalkan momen 33. Nah, di sini kan ada nih momennya seperti ini, karena terjepit ada momen negatif plus ada momen negatif, ada momen positif, ada momen negatif seperti ini. Oke, misalkan mau lihat yang lainnya, momen 22 ada nggak sih? Coba kita lihat saja. Nah, momen 22 di balok nggak ada, tapi di kolom ada. Oke, itu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita habis istirahat, kita lihat analisisnya, BB dalamnya, plus penulangannya. Termasuk juga ngecek ini sudah kuat atau belum. Nah, nanti kita lihat di setelah istirahat. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya.